Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 240. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dengan kaburnya wakil kepala Aula Jiwa sebelum pertarungan dimulai benar-benar telah melebihi harapan dari Shoyen. Oleh karena itu, kelompok dari Shoyen tidak melakukan pengejaran pada wakil kepala Aula Jiwa yang telah pergi. Shoyen hanya melihat pada tempatnya kabur, lalu mengatakan orang ini telah kabur dengan cara yang sangat cepat. Bagaimanapun juga, kekuatan dari wakil kepala Aula Jiwa itu berada di bintang 3 doseng tahap lanjutan. Jika saja Xian tidak berada di tempat ini, kemungkinan kelompok Shoyen hanya akan berakhir dengan pertempuran yang sangat mengerikan. Selain itu, Shoyen juga tidak yakin dia benar-benar bisa membunuh wakil kepala Aula Jiwa seperti apa yang dia lakukan pada Tianjun pertama. Xian juga merasa sedikit tidak berdaya, yang kemudian dia mengatakan, meskipun tidak sulit untuk bisa mengalahkannya, namun kurasa diriku juga tidak bisa menghentikan dirinya jika memilih untuk kabur dengan kekuatan penuhnya. Shoyen hanya menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, sudahlah, tidak masalah jika dia memilih untuk melarikan diri. Aula Jiwa cepat atau lambat memang akan menebak bahwa kitalah yang bertanggung jawab atas semua masalah yang terjadi di dalam tempat ini. Aliansi Rumah Langit dan juga Aula Jiwa sudah bertentangan satu sama lain, dan bahkan beberapa waktu sebelumnya Aula Jiwa telah meluncurkan serangan terhadap para anggota dari Aliansi Rumah Langit. Maka dari itu, kita hanya bisa membalas perbuatan mereka. Jika tidak, orang-orang di luar sana mungkin berpikir jika kita takut dan tertekan oleh Aula Jiwa. Tatapan mata Shoyen kemudian melihat pada para ahli dari Aula Jiwa yang masih tersisa dan juga melarikan diri ke segala arah ketika dikejar oleh Xian dan juga Xinglin. Hal ini membuat Shoyen mengatakan, Xian, kau juga harus menghabisi orang-orang yang tersisa. Jangan biarkan satupun dari mereka bisa melarikan diri hidup-hidup. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata Shoyen melihat pada pertempuran Yalou dan juga iblis tua Guyo. Kali ini, orang tua Guyo itu telah jatuh dalam kerugian, bahkan auranya terlihat cukup redup. Meskipun dia mencoba dengan keras melawan Yalou, bagaimanapun juga kekuatannya berada di tahap Tanseng, sementara Yalou berada di tahap Dozeng. Shoyen kembali berkata pada Xian, perhatikan iblis tua Guyo, jangan biarkan orang tua satu itu bisa melarikan diri. Xian hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian sosok dari Xian segera bergegas ke depan dan berubah menjadi naga raksasa yang langsung membantai orang-orang dari Aula Jiwa. Hanya dalam beberapa menit, semua orang dari Aula Jiwa yang kabur sekarang telah benar-benar terbunuh oleh Xian. Tatapan mata Shoyen kemudian melihat pada aula besar yang merupakan aula manusia. Segera setelah itu dia melupakan tinjunya dan pedang berat ini langsung muncul di dalam genggaman tangan Shoyen. Dia mengayunkan pedangnya tersebut. Bola api raksasa telah dikeluarkan dari dalam pedang Shoyen dan membelah aula besar menjadi 2 bagian. Hal ini langsung membuat Shoyen bisa melihat ada rantai hitam yang tidak terhitung jumlahnya yang telah mengikat banyak tubuh jiwa. Shoyen benar-benar terkejut ketika melihat puluhan ribu tubuh jiwa telah dikekang oleh rantai hitam, dan sebenarnya tubuh jiwa itu digunakan sebagai makanan bagi aula besar ini. Shoyen melambaikan tangannya, sebuah kekuatan yang tidak terlihat langsung menghancurkan rantai-rantai hitam, dan tubuh jiwa yang tadinya dikurung di dalam bola cahaya langsung membuka mata mereka. Kali ini raut wajah mereka semuanya terlihat cukup linglung. Segera setelah itu, sebuah kegembiraan muncul di wajah tubuh jiwa. Meskipun mereka tidak tahu sebenarnya apa yang telah terjadi, namun mereka bisa merasakan sebuah kebebasan dikurung di dalam tempat ini selama bertahun-tahun dan tidak diketahui. Kadang-kadang para tubuh jiwa ini selalu memohon untuk mati saja daripada disiksa seperti ini. Shoyen menarik nafas dalam-dalam, kemudian dia mengatakan, kalian semuanya harus segera pergi dan jangan biarkan Aula Jiwa bisa menangkap kalian lagi. Banyak tubuh jiwa langsung kabur dari tempat ini. Mereka semuanya telah mengambang di langit, bahkan beberapa hanya bisa menitikkan air mata karena kegembiraan bisa diloloskan kembali. Hal tersebut membuat banyak tubuh jiwa segera berlutut dan juga ada yang membungkukkan badan mereka ke arah Shoyen. Segera setelah itu, tubuh jiwa tersebut benar-benar meninggalkan tempat ini. Shoyen hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika melihat tubuh jiwa telah pergi. Baru saja Shoyen akan berbalik, tiba-tiba dia bisa merasakan sesuatu yang cukup aneh di bawah sana, dan tatapan mata Shoyen melihat pada reruntuhan dari aula besar. Dia mampu merasakan fluktuasi yang cukup aneh dari dalamnya. Shoyen ragu-ragu sejenak, yang akhirnya turun untuk melakukan pemeriksaan. Kali ini Shoyen
Yen melambaikan tangan dan sebuah kekuatan yang luar biasa langsung menghancurkan sebuah dinding yang telah menutupi tempat ini. Hal itu juga menimbulkan lubang yang cukup dalam. Yen bisa melihat ada bola cahaya yang benar-benar besar tergantung di dalam lubang itu. Bagian luar dari bola cahaya ini ada rantai-rantai hitam yang tidak terhitung jumlahnya yang tadi terhubung dengan banyaknya tubuh jiwa. Dan sebenarnya bola cahaya besar ini merupakan sesuatu yang telah terbentuk dari kekuatan tubuh jiwa sebelumnya. Yen yang merasa cukup asing dengan benda ini hanya bisa mengerutkan keningnya sambil mengatakan, apa ini sebenarnya? Karena Yen bisa merasakan fluktuasi spiritual yang benar-benar menakutkan dari dalam bola cahaya. Dan fluktuasi spiritual semacam ini sangatlah murni, tidak tercampur dengan energi apapun. Yalao tiba-tiba saja muncul di samping dari Yen, kemudian mengatakan, itu sebenarnya merupakan esensi jiwa. Yen kemudian bergumam, esensi jiwa. Pada saat ini, Yen telah memahami sesuatu. Jiwa itu merupakan dasar dari kehidupan dan semua makhluk hidup memiliki jiwa. Sementara di dalam jiwa itu ada yang disebut dengan esensi jiwa, dan esensi jiwa ini sendiri adalah dasar untuk pembentukan jiwa. Hal itu bisa digambarkan sebagai energi yang paling misterius dan juga paling murni di seluruh dunia. Yalao kemudian memberikan penjelasan pada Yen, sejumlah besar esensi jiwa membutuhkan setidaknya 1 juta jiwa. Bola cahaya ini seharusnya merupakan esensi jiwa yang telah menjadi koleksi dari aula manusia selama bertahun-tahun ini. Wakil kepala telah kabur dengan cukup cepat sehingga dia melupakan untuk membawa pulang esensi jiwa yang merupakan barang paling penting di dalam tempat ini. Yen cukup kaget ketika mendengar bahwa sebenarnya bola cahaya yang merupakan esensi jiwa ini benar-benar terbentuk dengan 1 juta jiwa. Hal itu membuat Yen mengatakan, aula jiwa ini benar-benar momok bagi seluruh benua. Yalao raut wajahnya terlihat cukup marah, kemudian mengatakan, benar, mereka memang momok yang sebenarnya. Aula jiwa telah menggunakan segala macam metode untuk bisa mencapai tujuan mereka yang sangat tercela, dan metode misterius serta kejam yang digunakan untuk membentuk bola cahaya ini sedikit berbeda dari mendapatkan darah ataupun daging dari orang yang masih hidup. Metode seperti ini adalah sesuatu yang tidak berperi kemanusiaan. Yen mengangkat alisnya, kemudian dia mengatakan, aku ingin tahu apa sebenarnya yang direncanakan oleh aula jiwa dengan mengumpulkan begitu banyak esensi jiwa. Yalao secara perlahan menjelaskan, menyerap esensi jiwa akan memperkuat kekuatan jiwa seseorang. Jika seseorang memiliki esensi jiwa dalam jumlah yang sangat besar, kemungkinan dia bisa melangkah menuju kondisi D yang legendaris. Dengan raut wajah penuh keterkejutan, Yen pun bertanya, apakah maksud guru bahwa seseorang dari aula jiwa atau mungkin bahkan klan Hun mereka berencana untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya menuju kondisi D? Dan apakah ini merupakan alasan mereka selalu menangkap tubuh jiwa serta menyedot seluruh esensi jiwa di dalam tubuh jiwa ini? Yalao hanya bisa membelai janggutnya sendiri, yang kemudian dia mengatakan, mungkin memang seperti itu, namun aku juga tidak bisa memastikannya. Mereka berencana membuatku tunduk ketika aku ditangkap oleh aula jiwa saat itu. Tampaknya mereka membutuhkan kemampuan alkemis milikku untuk membantu mereka melakukan sesuatu, tapi aku tidak setuju untuk memberikan bantuan. Oleh karenanya aku benar-benar tidak mengerti sebenarnya apa yang mereka butuhkan untuk aku lakukan, dan berdasarkan tebakanku seharusnya hal itu terkait dengan esensi jiwa ini. Yen hanya mengangkat alisnya sambil mengatakan, sebenarnya apa yang direncanakan oleh orang-orang aula jiwa itu? Sebelumnya, Yen pernah bertemu dengan Saint Huangxuan yang merupakan pakar puncak dan juga telah melatih kondisi jiwanya mencapai kondisi D. Tapi, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Saint Huangxuan saat itu, dirinya masih saja gagal untuk mencapai tahap Dodi. Bahkan Saint Huangxuan juga telah mengatakan ada sesuatu yang telah menghilang dari dunia ini. Apakah hal itu mungkin memang berkaitan dengan esensi jiwa, dan sesuatu yang hilang adalah kunci untuk bisa memecah
memecahkan seluruh misteri kenapa banyak orang tidak bisa naik ke tahap Dodi. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya kemudian dia mengatakan, mungkinkah sesuatu yang dikatakan oleh Shen Huangzuan memang berkaitan dengan esensi jiwa? Selanjutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada Yalou kemudian bertanya, guru, apa yang harus kita lakukan dengan benda ini? Karena Xiaoyan tahu esensi jiwa yang ada di tempat ini merupakan sesuatu yang telah terbentuk oleh aula manusia setelah banyak kesulitan dan nilainya benar-benar tidak terukur. Yalou ragu-ragu sejenak, lalu dia mengatakan, benda ini telah diciptakan dengan membantai tubuh-tubuh jiwa yang tidak terhitung jumlahnya, dan seharusnya benda seperti ini tidak ada di dunia. Namun karena sekarang sudah terbentuk, tentu saja tidak ada alasan untuk meninggalkan benda ini. Kau harus membawanya. Kekuatan spiritualmu saat ini telah berada di kondisi surgawi tingkat lanjutan. Jika kau menggunakan esensi jiwa ini, kemungkinan kau akan langsung berada pada kondisi surgawi tahap sempurna. Hal itu akan memberikanmu keuntungan ketika kau mengejar api teratai pemurni iblis. Xiaoyan cukup terkejut dengan ucapan dari gurunya. Tatapan matanya terlihat tajam pada bola cahaya yang ada di bawah sana. Xiaoyan kemudian melambaikan tangannya dan menghancurkan rantai-rantai hitam yang ada di sekitarnya. Segera setelah itu, tangan dari Xiaoyan menyentuh permukaan dari bola cahaya sambil mengatakan, jika begitu, aku akan membantu kalian semua melakukan balas dendam. Kata-kata dari Xiaoyan itu langsung membuat bola cahaya bersinar dengan terang. Xiaoyan secara diam-diam menerima pesan seperti ini dan terlalu banyak tubuh jiwa yang telah dikumpulkan demi bisa membentuk esensi jiwa yang cukup besar ini. Meskipun esensi jiwa ini tidak memiliki kecerdasan, namun Xiaoyan masih bisa merasakan sebuah kebencian, emosi, luka, dan juga yang lain-lainnya terkumpul di dalam esensi jiwa, dan sangat sulit untuk sebenarnya menyerap esensi jiwa ini. Jika seseorang dengan sembrono menyerapnya, kemungkinan pikiran mereka akan langsung dikacaukan oleh berbagai emosi negatif yang berada di dalam esensi jiwa. Namun kata-kata dari Xiaoyan yang terlihat cukup singkat sebenarnya telah secara diam-diam menyelesaikan emosi negatif yang tersembunyi di dalam esensi jiwa ini. Seolah-olah mereka setuju untuk memberikan kekuatan pada Xiaoyan demi melakukan balas dendam pada aula jiwa. Yalou hanya bisa tersenyum ketika melihat bola cahaya itu bersinar dengan terang. Setelah kata-kata dari Xiaoyan menghilangkan emosi negatif yang tersembunyi di dalamnya, kemudian Yalou berkata, mereka yang memiliki kekuatan memang pantas untuk mendapatkan apapun di dalam dunia ini. Xiaoyan, tampaknya dirimu dan juga esensi jiwa memang cocok satu sama lain. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam yang kemudian dia segera mengatakan, orang-orang dari aula jiwa telah melakukan segala macam perbuatan jahat. Bagaimanapun juga, aku harus memberantas mereka. Xiaoyan kemudian melambaikan dengan bajunya dan menyimpan bola cahaya ini ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, tatapan mata Xiaoyan melihat pada tempat sekeliling. Kali ini, dia telah menemukan orang-orang yang tersisa dari aula manusia ini semuanya telah terbunuh. Seluruh tempat ini telah dipenuhi dengan bau darah akibat pembantaian yang dilakukan Xian, Xiao Yixian, dan juga Xinglin. Xiaoyan hanya tersenyum ketika melihat pemandangan seperti itu, dan dia selama ini jarang terlibat dengan pembantaian apapun. Namun untuk saat ini, membantai aula jiwa, Xiaoyan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Setelah Xiaoyan membuat aula manusia dari aula jiwa ini berubah menjadi genangan darah, selanjutnya dia mengatakan, karena masalah di tempat ini sudah selesai, mari kita pergi. Xiaoyan bergegas meninggalkan tempat ini yang kemudian disusul oleh Yalou, Xiao Yixian, Xian, dan juga Xinglin. Sekitar 10 menit setelah kepergian dari kelompok Xiaoyan, ruang yang berada di atas puncak gunung mulai menunjukkan sebuah fluktuasi, dan sosok hitam sekarang juga telah muncul di tempat itu dengan raut wajah penuh kemarahan karena sosok hitam tersebut merupakan wakil kepala aula jiwa yang tadi telah kabur. Kemudian orang itu pun mengatakan, jiwa-jiwa yang telah dikumpulkan oleh aula manusia dengan susah payah selama beratus-ratus tahun telah diambil oleh bocah itu. Jika kabar ini sampai didengar orang-orang di dalam klan Hun, bahkan diriku, kemungkinan akan langsung dihukum dengan berat. Bagaimanapun juga, aula manusia ini dianggap sebagai cabang yang cukup penting dari aula jiwa. Seluruh tubuh jiwa yang dipenjara di dalamnya merupakan tubuh jiwa yang relatif kuat, dan esensi jiwa yang telah terbentuk, kekuatan jiwa di dalamnya tidak bisa dirasakan
diremehkan. Namun sekarang, esensi jiwa itu telah dibawa oleh Xiaoyan, dan bahkan para tubuh jiwa di penjara, semuanya juga telah dibebaskan. Kehilangan semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh aula jiwa. Wakil kepala aula jiwa hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan cukup frustasi, dan dia kali ini mengatakan, bocah itu memiliki seseorang yang berasal dari suku naga Void kuno dan telah menjadi penjaganya dengan kekuatanku sendiri. Jelas aku bukan tandingannya. Selain kepala aula, tidak ada seorang pun di dalam aula jiwa yang bisa membunuh bocah Xiaoyan. Ini adalah bahaya karena pihak dari aula jiwa telah membiarkan Xiaoyan tumbuh menjadi harimau yang ganas. Selanjutnya, tatapan mata dari wakil kepala aula jiwa melihat ke arah langit sambil mengatakan, api teratai pemurni iblis akan segera muncul di dunia ini dalam waktu 2 bulan. Kepala aula pasti akan terlibat begitu dia mendengar tentang kabar ini. Jika klan bisa memperoleh api teratai pemurni iblis, maka kita akan bisa meningkatkan rencana kita dengan cukup mulus, dan itu juga bisa menebus kerugian dari kehancuran aula manusia. Terakhir kali kita telah gagal merebut api teratai pemurni iblis, sehingga hal itu menunda rencana dari klan Hun. Namun kali ini klan Hun pasti bisa mendapatkan api teratai tersebut. Setelah itu, klan Hun ini tidak perlu lagi mengikuti perjanjian dari 8 klan kuno, dan pada saat itu para ahli dari klan Hun akan turun tangan dan memburu Xiaoyan sampai mati. Xiaoyan, tunggu saja. Klan Hun milikku pasti akan melakukan balas dendam dengan dirimu. Karena kau telah menghancurkan aula manusia, maka klan Hun juga akan menghancurkan aliansi rumah langit milikmu. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari wakil kepala aula jiwa langsung menghilang dari puncak gunung. Berita tentang dihancurkannya aula manusia dari aula jiwa mungkin memang tidak diumumkan, tapi seseorang tidak akan pernah bisa menyembunyikan informasi mengejutkan seperti itu. Oleh karenanya, hanya dalam waktu 1 minggu, berita seperti ini telah menyebar dan berkembang di seluruh dataran tengah. Banyak orang benar-benar terkejut dengan kehancuran aula manusia dari aula jiwa. Faksi-faksi yang berada di dataran tengah ini semuanya jelas menyadari kekuatan dari aula jiwa. Mereka merupakan keberadaan yang berdiri di puncak dataran tengah. Bahkan dahulu, para ahli kuat di dalam menara pil tidak memiliki banyak keuntungan ketika berperang melawan aula jiwa. Namun saat ini, aliansi rumah langit yang dipimpin oleh Xiaoyan benar-benar telah mampu melenyapkan satu aula manusia dari aula jiwa. Hal itu telah membuat banyak orang menyadari dan tidak meragukan aliansi rumah langit. Mereka telah benar-benar menunjukkan kekuatan untuk bisa melawan orang-orang yang berasal dari aula jiwa. Ketika seluruh dataran tengah benar-benar dihebohkan dengan berita tersebut, Xiaoyan menghabiskan waktunya untuk melakukan istirahat, dan dia mencoba untuk memperbaiki serta menyerap esensi jiwa yang telah dia dapatkan. Kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini sudah mencapai kondisi surgawi tingkat lanjutan. Bahkan dia sedikit lebih kuat daripada Yalao dan Xiaoyan. Bagaimanapun juga harus meningkatkan kekuatan spiritualnya menjadi kondisi surgawi tingkat sempurna. Hanya setelah mencapai tahap itu, Xiaoyan sudah lebih dekat untuk mencapai kondisi D yang legendaris. Kondisi D ini sejak zaman kuno bahkan jarang ada yang memilikinya, dan mereka yang telah mencapai kekuatan seperti itu merupakan eksistensi puncak di zaman kuno saat itu. Contohnya adalah orang seperti Shen Huangquan. Meskipun kekuatan jiwa telah mencapai kondisi D, namun bukan berarti seseorang bisa dianggap sebagai seorang Dodi. Karena untuk bisa mencapai tahap Dodi, tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan orang sekuat Shen Huangquan yang saat itu kondisi jiwanya telah mencapai kondisi D, bahkan kekuatannya juga telah mencapai puncak tingkat 9 dari tahap Doseng, namun dia masih gagal untuk mencapai tahap Dodi, dan sampai akhir kematiannya Shen Huangquan hanya berada di tahap setengah Dodi. Tubuh dari Xiaoyan saat ini telah duduk di atas batu besar di gunung belakang dari pavilion bintang jatuh. Ada bola cahaya yang telah melayang di hadapannya dan memancarkan sebuah cahaya yang cukup lembut. Ketika cahaya itu menyentuh rerumputan yang ada di bawahnya, hal tersebut membuat rumput itu menjadi terlihat sangat hijau. Tatapan mata Xiaoyan terus melihat pada bola cahaya. Dia hanya bisa menghembuskan nafas dengan lembut, yang kemudian mengulurkan tangannya
tangannya untuk menyentuh bola cahaya tersebut. Soyen bisa merasakan kekuatan yang cukup perkasa terkandung di dalam bola cahaya, dan kekuatan seperti ini bisa dirasakan oleh jiwa Soyen. Selanjutnya, Soyen mengeluarkan api surgawi dari dalam mulutnya yang kemudian membakar bola cahaya yang ada di hadapannya. Banyak asap berwarna hitam sekarang langsung keluar dari bola cahaya tersebut. Tatapan mata Soyen menjadi cukup serius ketika dia melihat pada asap hitam, dan Soyen bisa merasakan asap ini cukup berbahaya karena itu merupakan peninggalan dari aula jiwa. Jika asap hitam seperti ini dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, maka orang itu pasti akan langsung menjadi gila, bahkan jiwanya juga akan terluka parah. Soyen kemudian mengatakan orang-orang dari aula jiwa mereka memang sangat kejam. Kali ini Soyen melambaikan lengan bajunya dan dia menambahkan panas pada api surgawinya untuk membakar bola cahaya menjadi cukup keras. Pada akhirnya banyak asap hitam telah dikeluarkan dari dalam bola cahaya tersebut dan menghilang di udara. Setelah bola cahaya ini benar-benar menjadi murni, tangan dari Soyen membentuk sebuah segel. Kekuatan spiritual kini telah keluar dari dalam dahinya dan berubah menjadi bentuk manusia yang benar-benar mirip dengan Soyen. Hal itu langsung mengambil posisi duduk bersila di depan bola cahaya sebelum pada akhirnya melebarkan mulutnya dan mengeluarkan kekuatan hisab. Bola cahaya pun bergetar. Hal itu langsung melayang dan masuk ke dalam kekuatan jiwa dari Soyen. Dalam sekejap saja, tubuh dari kekuatan jiwa Soyen ini telah membentuk sebuah lapisan seperti kristal yang sangat misterius, dan Soyen bisa merasakan bahwa sebenarnya kekuatan spiritualnya telah sekali lagi melonjak. Tiba-tiba saja, bola cahaya itu pun mulai berfluktuasi ketika berada di dalam tubuh jiwa dari Soyen. Gelombang suara demi gelombang suara telah terdengar ketika bola cahaya yang merupakan esensi jiwa dimasukkan ke dalam tubuh jiwa Soyen ini. Bahkan, raut wajah dari tubuh jiwa Soyen telah berubah seperti orang yang mabuk. Hal itu membuat Soyen mengatakan sebenarnya telah terjadi kecelakaan kecil di dalam tubuh jiwa. Lapisan demi lapisan kristal yang cukup misterius secara diam-diam telah muncul ke permukaan. Hal itu semakin membuat tubuh jiwa dari Soyen tampak benar-benar menakjubkan. Pada akhirnya, kekuatan dari tubuh jiwa Soyen ini telah meningkat pesat setelah menyerap esensi jiwa. Bahkan, sebuah riak energi yang tidak terlihat mulai disebarkan dari dalam tubuh jiwa Soyen. Hal itu membuat banyak makhluk hidup yang berada di dalam pegunungan ini bisa merasakan tekanan jiwa yang benar-benar menakutkan. Seluruh binatang itu hanya bisa kabur dengan cara yang cukup lucu tanpa berani mengeluarkan suara raungan apapun. Fluktuasi dari kekuatan jiwa ini mungkin memang tidak terlihat, namun tekanannya masih bisa dirasakan oleh banyak orang. Hal itu juga langsung terdeteksi oleh para ahli di dalam pavilion bintang jatuh. Banyak sosok sekarang telah bergegas untuk melihat siapa yang mengeluarkan tekanan jiwa seperti ini. Namun, para ahli tersebut telah menjadi cukup pusing ketika jarak mereka berada di 10 kaki dari gunung tempat Soyen melakukan pelatihan. Beberapa dari mereka yang tidak kuat menahan tekanan jiwa ini langsung pingsan dan terjatuh dari langit. Banyak para ahli dari pavilion bintang jatuh benar-benar cukup syok di dalam hati mereka. Pada akhirnya hanya bisa memilih untuk mundur, dan kali ini orang-orang dari pavilion bintang jatuh itu terlihat cukup terkejut ketika mereka melihat ada sebuah awan yang berputar-putar di atas puncak gunung. Kelompok dari Yalou tiba-tiba saja muncul di langit. Ketika melihat awan itu, Yalou pun mengatakan kekuatan spiritual yang benar-benar menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Yalou saat ini, dia merasa tidak akan bisa menahan kekuatan spiritual dari seorang Soyen. Jelas Soyen telah melampaui Yalou, baik dalam hal doki maupun kekuatan jiwa. Tatapan mata dari tetua pertama Menara Pil ketika melihat ke arah gunung tempat Soyen melakukan pelatihan. Dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam yang kemudian mengatakan kondisi surgawi tingkat sempurna. Selain leluhur dari Menara Pil, sudah lebih dari 1000 tahun ini tidak ada satupun orang di dalam Menara Pil yang bisa mencapai kekuatan seperti itu. Yalou, kau benar-benar memiliki murid yang luar biasa. Prestasi Soyen sudah cukup membanggakan di seluruh generasi muda, dan bahkan orang-orang tua seperti diriku ini akan merasa cukup malu jika bersaing dengan Soyen dalam hal kekuatan. Mendengar ucapan dari tetua pertama Menara Pil hanya membuat Yalou sedikit tersenyum. Ada kegembiraan dan juga kepuasan di raut wajahnya yang tidak bisa disembunyikan. Bagaimanapun juga, kemampuan dari Soyen telah melampaui banyak orang. Bahkan Yalou sebagai gurunya juga telah dilampaui oleh Soyen. Hal ini benar-benar telah membuat Yalou memiliki kebanggaan yang tinggi pada muridnya tersebut.
Detik berikutnya, Yalo pun mengatakan, "Klan Yao, begitu aku punya waktu di masa depan, aku pasti akan melakukan perjalanan ke tempat itu bersama dengan Xiaoyan. Aku tidak memiliki pemikiran lain tentang klan ini, tapi aku harus memastikan bahwa nama orang tuaku diukir di tablet batu dari klan Yao. Ini adalah janji yang telah kuberikan pada dua orang tuaku sebelum mereka meninggal." Feng Xunze yang berada di belakang dari Yalo kemudian mengatakan, "Aku ingin tahu berapa lama Xiaoyan melakukan pelatihan kali ini. Jika kita menghitung hari, api teratai pemurni iblis kemungkinan akan segera muncul, dan berdasarkan informasi yang telah aku dapatkan, aulat jiwa telah secara diam-diam mulai melakukan pergerakan. Mereka sebenarnya juga telah mengincar api teratai pemurni iblis." Yalo hanya tersenyum sambil mengatakan, "Tenang saja Feng Xunze, Xiaoyan pasti akan bangun tepat waktu. Sekarang kita hanya perlu menunggunya secara diam-diam untuk melakukan terobosan. Selain itu, perintahkan banyak orang untuk menjaga jarak dari area pegunungan ini. Tidak diperbolehkan satu orang pun mengganggu pelatihan Xiaoyan." Feng Xunze hanya menganggukkan kepalanya. Hari demi hari telah berlalu, sementara Xiaoyan masih dalam kondisi pelatihan. Fluktuasi spiritual yang menyebar dari gunung juga tidak menghilang, dan sebaliknya hal itu malah semakin menguat. Setelah 1 bulan penuh, hampir seluruh pegunungan ini terpengaruhi oleh fluktuasi spiritual milik Xiaoyan. Beberapa orang pada saat ini tidak ada yang berani terbang di dalam jangkauan kekuatan spiritual milik Xiaoyan, dan mereka hanya bisa bepergian melalui jalur darat. Jika tidak dan kemudian memaksakan diri untuk terbang, kemungkinan mereka akan langsung pusing dan terjatuh dari udara. Kelompok dari Yalo juga tidak berdaya menghadapi tekanan yang dikeluarkan oleh kekuatan spiritual Xiaoyan. Sementara Yalo memiliki sebuah ide untuk memanfaatkan tekanan dari kekuatan spiritual Xiaoyan ini menjadi bentuk pelatihan lain bagi para murid dari Paviliun Bintang Jatuh. Mereka dipersilakan untuk berjalan-jalan dan juga terbang di udara di dalam jangkauan kekuatan spiritual Xiaoyan. Jangan sampai ada satupun dari mereka yang pingsan akibat tekanan seperti itu. Banyak murid dari Paviliun Bintang Jatuh merasa cukup buruk karena kekuatan spiritual dari Xiaoyan adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tahan dengan mudah. Beberapa alkemis yang cukup kuat di dalam Paviliun Bintang Jatuh sekarang juga telah memanfaatkan momen seperti ini untuk memperkuat kekuatan spiritual di dalam tubuh mereka, dan akhirnya hal itu membuat para alkemis dari Paviliun Bintang Jatuh merasa cukup senang. Pelatihan khusus seperti ini benar-benar telah membuat kekuatan spiritual mereka juga telah meningkat. Setelah mencicipi beberapa manfaat seperti ini, sudah tidak ada yang mengeluh tentang tekanan kekuatan spiritual dari Xiaoyan. Beberapa murid yang cukup berbakat bahkan memandang situasi seperti ini sebagai pengalaman pelatihan yang cukup langka. Banyak dari mereka bahkan mulai mencoba berjalan-jalan mendekati gunung tempat Xiaoyan melakukan pelatihan, dan para murid dari Paviliun Bintang Jatuh mencari tekanan yang lebih kuat. Dengan begitu, kekuatan spiritual di dalam tubuh mereka juga akan terbiasa dan kemudian mulai melambung. Bagaimanapun juga, tekanan dari kekuatan spiritual yang telah mencapai kondisi surgawi tahap sempurna bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung sembarangan oleh orang lain. Beberapa esensi jiwa saat ini juga telah mulai menyebar ke seluruh tempat ini, dan apabila para murid dari Paviliun Bintang Jatuh beruntung untuk bisa mendapatkan esensi jiwa itu kemudian menyerapnya, maka hal itu tidak berbeda dengan mereka menyerap pil surgawi yang telah terjatuh dari langit. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sekitar pegunungan tempat Xiaoyan melakukan pelatihan kini telah menjadi sangat ramai. Puluhan ribu murid-murid dari Paviliun Bintang Jatuh, mereka berjalan selangkah demi selangkah demi menuju gunung tempat Xiaoyan melakukan pelatihan. Seolah-olah mereka seperti berjalan di rawa dan bisa merasakan tubuhnya sangat berat untuk melakukan pergerakan. Namun efek seperti ini juga bisa dirasakan oleh banyak murid karena kecepatan pelatihan mereka sebenarnya juga telah meningkat. Bahkan para tetua dari Paviliun Bintang Jatuh sekarang juga telah bergabung di dalam pelatihan khusus semacam ini. Yalo, Feng Xunze, dan juga orang yang lainnya cukup tercengang ketika melihat pada seluruh alam bintang. Mereka hanya bisa tertawa dan tidak disangka bahwa pelatihan dari Xiaoyan akan menimbulkan keributan besar seperti ini. Dan suasana aneh itu telah berlanjut sekitar 50 hari. Barulah pada saat ini tekanan spiritual dari Xiaoyan secara perlahan-lahan mulai berkurang. Ekspresi di raut wajah dari kelompok Yalo telah berubah menjadi cukup suram ketika merasakan tekanan
tekanan spiritual itu telah melemah. Yalou kemudian mengatakan Xiaoyan sebenarnya akan segera terbangun 2 hari berikutnya. Xiaoyan yang telah duduk di atas puncak gunung hingga detik ini masih menutup matanya. Sementara di hadapan Xiaoyan ada sosok manusia yang tidak lain merupakan tubuh dari kekuatan jiwanya yang sudah ditutupi oleh lapisan kristal yang cukup tebal. Esensi jiwa yang merupakan bola cahaya tadinya ukurannya 5 kali, sekarang hanya berukuran setengah kepala dan melayang di hadapan dari tubuh jiwa Xiaoyan. Namun gelombang esensi jiwa yang masih sangat murni juga terpancar dari dalamnya. Tubuh jiwa dari Xiaoyan yang selama ini telah menutup mulutnya tiba-tiba saja membuka lebar-lebar. Kekuatan hisab juga telah dikeluarkan dari dalamnya. Kemudian bola cahaya itu benar-benar masuk ke dalam tubuh jiwa Xiaoyan. Akhirnya, boom! Tubuh jiwa itu pun bergetar dan cahaya yang sangat menyilaukan meletus dari dalamnya. Fluktuasi energi yang luar biasa telah menyebar seperti badai. Saat ini awan gelap telah benar-benar menutupi langit di seluruh alam bintang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan telah benar-benar mencapai kondisi surgawi tingkat sempurna? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.